Assalamualaikum. Pandangan ini Sekarang berasal dari sebuah asumsi bahwa manusia itu dilahirkan seperti kertas kosong. Jadi bagaimana kepribadiannya itu tergantung kepada di mana lingkungannya hidup. Jadi kalau lingkungannya baik, maka dia menjadi pribadi yang baik. Kalau lingkungannya buruk, maka dia akan menjadi pribadi yang tidak baik. Asumsi ini seolah-olah manusia itu tidak punya kendali dalam diri, tidak punya kekuatan dalam diri untuk memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kalau kita lihat dari sisi Islam, bahwa setiap manusia itu dilahirkan itu sudah dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya setiap kita ini sudah diberikan potensi kebaikan yang mampu mengendalikan diri, dan praktis setiap apa yang kita buat memang stimulannya, dorongannya ada dari luar, tetapi faktor yang luar itu dia akan masuk lalu diproses dalam diri kita. Artinya di dalam Islam diakui bahwa kita ini punya kekuatan untuk menentukan perbuatan kita. Karena itu, kenapa ada orang yang mampu mengarahkan perbuatannya kepada yang baik, mampu mengarahkan kebiasaannya yang baik, mampu mengarahkan taat tunduk untuk beribadah. Sisi lain, kenapa ada orang seolah-olah punya kelemahan, punya ketidakmampuan sehingga melakukan perbuatan kotor, paling menipu segala macam. Maka disinilah sebenarnya pentingnya posisi manusia di dalam Islam, bahwa kita ini butuh kekuatan untuk mengendalikan diri kita. Karena pada dasarnya setiap manusia sudah diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengendalikan diri. Karena itu memang harus ada kekuatan dalam diri kita. Tapi terkadang pengendalian itu melemah, terkadang pengendalian itu menguat. Kapan pengendalian diri itu melemah? Ketika kehidupan kita ini sangat dikuasai oleh nafsu. Kapan pengendalian diri dalam diri manusia itu menguat? Ketika diri kita ini sudah dikuasai dengan kekuatan kalbu yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan kekuatan akal yang terbiasa untuk bertafakur tentang kehidupan ini. Karena itulah Allah katakan di dalam surat Ar-Ra'd, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Hati orang beriman itu menjadi kuat, kokoh dalam mengendalikan dirinya dengan apa? Dizikrillah.
dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kata Allah, dengan zikir kepada Allah maka hatimu akan menjadi kuat. Ketika hati manusia kuat dengan zikirnya, disitulah kekuatan pengendalian diri. Begitu juga dengan akal. Kita ini diberikan oleh Allah potensi untuk berpikir akal. Tetapi akal ini dia masih sebatas potensi. Akal manusia dia harus dilatih. Bagaimana melatih akal manusia? Melatih akal manusia itu dengan ilmu. Tetapi ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebut dengan tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Setiap akal manusia bertafakkur tentang kehidupan ini, ujungnya adalah pentasbihan Allah. Disitulah akal manusia menjadi kuat. Akal bukan untuk mendewakan kemampuan manusia, tapi akal untuk mentasbihkan Allah dalam kehidupan ini. Kuatnya hati dengan zikir, kuatnya akal dengan tafakur, maka disinilah pengendalian diri akan mampu nampak dalam kehidupan dan nafsu bisa dikendalikan. Bapak Ibu, inilah yang mesti kita perkuat dengan Ramadan yang akan datang. Puasa pada dasarnya memperkuat hati dengan zikir dan memperkuat akal dengan tafakkur. Lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.